Gubernur Bali Wayan Koster mendorong Bupati Wali Kota Sebali segera membentuk badan usaha milik daerah BUMD Pangan untuk membantu pemerintah menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Hal itu disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting HLM Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Sebali Sinergi untuk pengendalian inflasi daerah dan peningkatan ketahanan pangan daerah di Jaya Sabar dan Pasar. Gubernur Koster mengatakan BUMD Pangan harus memiliki skema permodalan yang bagus agar membeli secara cash kepada petani sehingga petani langsung mendapat uangnya. Gubernur Koster juga meminta Bupati Wali Kota Sebali untuk bertanggung jawab dalam penanganan inflasi daerahnya. Seorang kepala daerah harus bisa memahami kondisi ekonomi daerahnya sendiri. Bahkan mantan anggota DPR RI 3 periode ini juga menyinggung kepala daerah yang tidak hadir pada high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Sebali yang dilaksanakan. Secara tegas, Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini meminta Bupati Wali Kota bisa hadir langsung pada setiap acara pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan. Gubernur Koster berharap akhir tahun 2022 semua kabupaten kota di Bali telah memiliki BUMD Pangan. Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi sepanjang Januari-Juli 2022. Yakni bawang merah 0,48%, cabai merah 0,36%, angkutan udara 0,35%, bensin 0,22%, dan minyak goreng 0,21%. Kota Denpasar dan Singaraja, Buleleng masih menjadi daerah yang mengalami inflasi cukup tinggi per bulan Juli 2022. Disampaikan Trisno berdasarkan pola historis, komoditas hortikultura memasuki musim panen raya pada Agustus-September dan harga akan kembali meningkat pada November-Desember 2022. Sehingga hal itu perlu diantisipasi bersama. Sentra produksi bawang merah terkonsentrasi di Bangli, sedangkan wilayah lainnya sangat rendah. Pada semester 1 2022, surplus ketersediaan dan penambahan impor belum mampu meredam kenaikan inflasi yang mencapai 124,5% YoY pada Juli 2022. Pengaturan ketersediaan stok dan kerjasama antar daerah KAD perlu ditingkatkan untuk menekan kenaikan harga bawang merah. Sementara sentra produksi cabai rawit berada di Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Pada semester 1 2022 di Bali terjadi surplus stok dan net impor dari wilayah lain, namun tetap mengalami kenaikan inflasi yang tinggi pada Juni-Juli 2022. Ketersediaan pasokan perlu ditingkatkan pada periode selain panen raya dan sentra cabai masih perlu dikembangkan. Sedangkan produksi beras di Bali lebih merata, terbesar di Tabanan pada semester 1 2022, surplus stok beras di Bali cukup tinggi dan inflasi beras terkendali. Terjadinya ekspor gabah dari Bali ke wilayah lain mengindikasikan bahwa tempat fasilitas penggilingan padi di Bali belum mencukupi kebutuhan, sedangkan tingginya impor beras mengindikasikan harga beras di luar Bali mampu bersaing dengan beras lokal, yaitu banyak diminati konsumen. Ia mendorong kerjasama antar daerah KAD terus dilakukan dan diperluas untuk mendorong pemenuhan defisit daerah yang kekurangan dari daerah yang surplus dan memotong rantai distribusi sehingga menekan laju inflasi. Trisno juga sepakat dengan apa yang didorong oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk pembentukan BUMD Pangan di Kabupaten Kota Sebali. Peningkatan peran BUMD, pemetaan potensi komoditas unggulan, dan pengembangan industri pengolahan komoditas hortikultura diperlukan dalam pengendalian inflasi jangka panjang. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan deklarasi dukungan kepala daerah terhadap pelaksanaan KAD guna menjaga kestabilan harga pangan Kabupaten Kota Sebali serta penyerahan bibit cabai kepada Kabupaten Sebali guna mendukung Gerakan Nasional Tanam Cabai Provinsi Bali. KMB melaporkan.